Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan kesehatan, juga kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi identifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Maka kalian membaca, mendengar, atau menonton sebuah laporan mengenai suatu peristiwa, baik melalui televisi, radio, koran, atau semacamnya, tentu pernah bukan? Semisal peristiwa banjir, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, itulah berita. Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut yuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta bisa diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita. 1. Aktual. Artinya terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. 2. Faktual. Artinya kejadian tersebut benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. 3. Penting. Ada dua hal yang bisa membuat suatu peristiwa itu penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan memengaruhi kondisi masyarakat. 4. Menarik. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita. Pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Sebuah berita harus memuat unsur-unsur berikut yang terangkum dalam rumus 5W plus 1H atau bisa juga disebut adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Jika diuraikan ke dalam pertanyaan, maka yang pertama, what? Apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan? 2. Who? Siapa saja orang yang terlibat? 3. When? Kapan waktu kejadian? 4. Where? Di mana tempat kejadian? 5. Why? Memuat alasan dan sebab akibat. 6. How? Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Sekarang kita coba cari yuk unsur-unsur di berita ini. 1. Rumah hangus terbakar. Sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi pada sebuah kompleks perumahan Gria Abadi di Bogor. Kemarin malam pukul 21.00 WIB. Rumah milik keluarga Bapak Agus tersebut terbakar serta hangus tanpa ada yang tersisa. Kejadian ini terjadi karena sang pemilik rumah menaruh lilin hidup di atas lemari kayu miliknya. Untung saja ketika kejadian berlangsung, pemilik rumah yakni Pak Agus tengah pergi tahlilan di rumah tetangganya. Adapun istrinya tengah berada di kampung halamannya. Kerugian yang dialami diperkirakan sekitar 800 juta, termasuk beberapa dokumen penting. Nah, inilah hasil analisis unsur-unsur untuk berita tadi. Yang pertama, apa yang terjadi? Jawabannya, 1. Rumah hangus terbakar. 2. Siapa yang terlibat? Jawabannya, rumah Bapak Agus. Yang ketiga, kapan kejadian itu terjadi? Jawabannya, malam hari pukul 21.00 WIB. Yang keempat, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Jawabannya, di kompleks perumahan Gria Abadi di Bogor. Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jawabannya, karena Pak Agus menaruh lilin hidup di atas lemari kayu lalu meninggalkannya. Keenam, bagaimana kejadiannya?
Atau bagaimana akibat yang terjadi dari kejadian tersebut? Jawabannya, rumah tersebut terbakar tanpa ada yang tersisa. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian diperkirakan sekitar 800 juta termasuk beberapa dokumen penting. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.